Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Sebab kami tahu Tuhan, ada cinta yang melebihi dari setiap pelanggaran kami. Kami mau Tuhan, Tuhan menjadikan kami sebagai rumah-Mu Tuhan, sebagai mesbah Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, membawa setiap pujian-pujian kami Tuhan, supaya Tuhan bertahta di atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, oh, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mau percaya, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau teramat baik. Kepadamu Tuhan kami berharap, kami berseru panggil namamu, oh Yesus. Haleluya, terpuji-puji namamu. Kami mau Tuhan menyenangkanmu, oh ini hidupku Tuhan, pakai kami Yesus sebagai rumah doamu yang berkenan Tuhan dan menyenangkanmu. Salam jemaat HCC yang diberkati Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan saat teduh di pagi hari ini. Saya berdoa biarlah Tuhan selalu memberikan kita hikmat sehingga apa yang disampaikan kita benar-benar mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami semua akan bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar Engkau berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami memahami apa maksud-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu.
Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sepanjang bulan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 21 April kita telah menyelesaikan doa puasa kita. Dan bersyukurlah kita kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menyempurnakan semua apa yang menjadi doa-doa kita, apa yang menjadi harapan kita. Saya percaya Tuhan pasti jawab. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan keluarga kita, dalam pelayanan kita. Nah, saat ini di pagi hari ini saya bawa firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-18 yang berkata demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Tema saya di pagi hari ini saya beri judul bertindak sekarang. Mengapa saya beri tema bertindak sekarang? Karena memang waktu ini merupakan waktu yang terakhir kata Alkitab. Waktu yang sudah di ujung akhir. Artinya bahwa jemaat Tuhan, bahkan kita semua sedang berada dalam posisi di akhir zaman, di akhir waktu ini. Dan mengapa kita harus waspada dengan di akhir waktu ini? Karena kita tidak akan pernah tahu, bahkan kita tidak akan pernah mengerti apa yang akan terjadi di hari esok dan di hari seterusnya. Atau apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Bagaimana posisi iman kita di akhir waktu ini. Nah, berarti yang harus kita persiapkan adalah biarlah kita menjadi pribadi yang bertindak sekarang. Jangan pernah menunda waktu. Bukan saatnya lagi kita menunda waktu, tetapi saatnya kita mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kita mempergunakannya dengan hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bertindak sekarang? Karena yang pertama, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sebab Alkitab katakan dalam Efesus 5 ayat 16 berkata demikian. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Berarti hari-hari ini memang dalam keadaan atau di sekitar kita memang dalam keadaan yang kurang menyenangkan, yang bisa membuat kita khawatir. Dan kita tahu persis di sekeliling kita, bahkan di keadaan yang sedang kita alami hari ini, banyak hal-hal yang membuat kita bisa khawatir, bisa takut, dan membuat kita bisa cemas. Karena di sekitar kita banyak hal, kata Alkitab katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nah, kalau kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, kepada siapa kita berharap? Oleh sebab itu, Alkitab katakan bahwa hendaklah kita mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada Tuhan saja. Sebab di saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka sesulit apapun keadaan kita yang membuat kita takut di sekitar kita, percayalah ada Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, yang kedua adalah karena seorang antikristus akan datang. Dalam Markus 13 ayat 6 dikatakan demikian, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya hari-hari ini banyak penyesat. Banyak orang-orang yang akan memberikan saran kepada kita. Banyak orang-orang yang akan memberikan nasihat kepada kita. Nah, kalau kita tidak berhikmat, kalau kita tidak punya pandangan yang benar tentang kebenaran firman Tuhan, kita tidak hidup dalam
firman-Nya, maka kita akan bisa tersesat atau menjadi pribadi yang disesatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Makanya kita bersyukur di gereja ini. Tiap pagi kita selalu belajar, kita selalu mendengarkan saat teduh yang disampaikan oleh gereja HCC. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kepedulian gereja ini, kepedulian hamba-hamba Tuhan bagi jemaatnya agar tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang salah hari-hari ini. Jemaat Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengatasi informasi yang akan masuk dalam hidup kita. Kita pasti selalu, telinga kita akan selalu mendengar informasi, bahkan mata kita akan selalu melihat berita-berita, bahkan bisa melihat informasi-informasi baik itu yang benar maupun yang jahat atau yang bisa menyesatkan. Tetapi sebenarnya itu tergantung dari kita, bagaimana kita minta hikmat kepada Tuhan sehingga kita bisa mengambil tindakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, kita pasti disesatkan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi tindakan kita dengan menghadapi dua situasi tadi? Dikatakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan yang kedua, dikatakan bahwa bahwa akan datang penyesat. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah berilah hidup kita untuk diarahkan oleh Tuhan, untuk dituntun oleh Tuhan. Beri hidup kita. Hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan mengajar kita, mengarahkan kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang disesatkan. Kita terus menjadi pribadi yang bisa jadi berkat di luar sana, bukan menjadi pribadi yang bisa terbawa oleh arus keadaan hari-hari ini. Dan yang kedua, di dalam Yesaya 58 ayat 1 dikatakan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Artinya, biarlah kita berseru dengan kuat kepada Tuhan dan janganlah menahan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita harus menyatakan kesalahan. Jika itu salah, kita harus berani menyatakan kesalahan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga di saat kita menyatakan kesalahannya, maka percayalah, kalau Tuhan berkenan, maka Ia pasti berubah. Dua tindakan ini yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi hari ini. Saya percaya, walaupun Alkitab katakan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir, tidaklah masalah selama kita telah mempersiapkan hidup kita, selama kita telah membangun keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman kita dengan Tuhan akan menentukan sejauh mana kita bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan di sekitar kita. Jemaat Tuhan, sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, apapun keadaan kita hari ini, apapun keadaan di sekitar kita hari ini, jangan pernah takut. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita. Tangannya yang kuat akan mengambil alih sepenuhnya apa yang menjadi beban kehidupan kita. Sebab Dia berkata bahwa semuanya telah selesai. Apa yang telah selesai? Yaitu pelanggaran kita telah ditanggung oleh Tuhan. Sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan. Bahkan kemiskinan, bahkan masalah apapun, Tuhan telah menyelesaikannya di kayu salib. Bersyukurlah kita kalau kita yang saat ini hidup dalam kebenaran Tuhan, memiliki Kristus yang nyata dalam hidup kita. Dan saya percaya
kita akan tetap kuat bersama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, biarlah menjadi berkat buat kita semua. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus berkarya bagi kami semua, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, akan benar-benar termeter dalam kehidupan kami, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan pemirsa yang ada, diberkatilah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.